MG Listeners, tahapan pemilu 2024 masih bergulir. Hari ini Rabu 14 Desember, KPU akan menggelar pleno rekapitulasi hasil verifikasi faktual. Namun tahapan pesta demokrasi harus dicederai oleh isu ketidakterbukaan KPU pasca adanya temuan dugaan manipulasi hasil verifikasi faktual parpol. Di sisi lain, pemerintah telah menerbitkan Perpu Pemilu baru yang memuat beragam aturan pemilu 2024. Mulai dari pelaksanaan pemilu di Ibu Kota Nusantara, daerah otonomi baru Papua, hingga aturan nomor urut parpol. Untuk membahasnya sudah terhubung dengan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Koirunisa Nur Agustiati di Jakarta. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Nisa. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas, apa kabar? Kabar baik, terima kasih Mbak Nisa telah bergabung bersama kami di Morning Traffic. Ini Mbak Nisa, langsung saja, ada dugaan anggota KPU menerima instruksi merekayasa hasil verifikasi faktual parpol atau adanya dugaan laporan kecurangan. Tanggapan Perludem seperti apa? Iya, ya memang seperti yang kita lihat di media beberapa hari ini ya, bahwa ada dugaan ya, tadi dugaan manipulasi, dugaan instruksi-instruksi itu terkait dengan proses verifikasi yang dilakukan di lapangan. Nah, menurut saya ini yang perlu dibuktikan kepada publik ya oleh KPU itu sendiri begitu. Tadi misalnya disampaikan ya soal penggunaan sipol. Nah, apakah misalnya ya di sipol itu kita bisa melihat secara jelas gitu ya perkembangan dari tahapan verifikasi ini. Jadi misalnya ada partai politik yang misalnya dinyatakan belum memenuhi syarat. Nah, seharusnya di sipol itu terlihat di bagian mananya belum memenuhi syarat gitu ya. Misalnya di sebuah daerah, itu di daerah mana. Nah, kalau hal ini bisa terbuka gitu ya, baik kepada publik ataupun kepada pengawas pemilu, saya rasa ini bisa menjawab polemik yang muncul beberapa hari ini begitu. Jadi salah satu yang menyebabkan ini dugaan ini publik bertanya-tanya kan karena adanya kekurang transparanan dari penyelenggara pemilu. Nah, yang berikutnya, jika memang kemudian dugaan seperti yang disampaikan di sejumlah media itu benar begitu ya, kemudian bisa dibuktikan. Nah, ini yang perlu diusut secara tuntas gitu ya, dugaan-dugaan pelanggaran ini. Nah, kalau kami melihatnya bisa ini berupa misalnya pelanggaran administrasi. Kalau pelanggaran administrasi itu kan pelanggaran yang berkaitan dengan tata cara prosedur tahapan pemilu gitu ya, karena misalnya tadi ada dugaan mengubah datanya misalnya, nah itu bisa masuk dalam kategori pelanggaran administrasi. Dan kemudian kalau memang benar ada keberpihakan misalnya ya dari penyelenggara pemilu, nah ini juga bisa masuk ke ranah etikanya gitu ya, karena kan salah satu prinsip yang harus dipegang oleh penyelenggara pemilu adalah non-partisan gitu ya, tidak memihak kepada calon peserta pemilu. Kira-kira begitu, Mas. Baik. Mbak Nisa, sebelum lanjut lagi membahas terkait adanya laporan pelanggaran ini, bisa diedukasi lagi kepada masyarakat. Mungkin masyarakat juga ada yang bingung terkait dengan mekanismenya, mengapa terjadi kecurangan di sejumlah daerah, salah satunya ini yang jadi sorotan adalah di Sulawesi Selatan. Kan yang masyarakat tahu yang melakukan verifikasi dan juga nanti pengumuman secara resmi nomor urut segala macam itu kan KPU pusat. Tapi laporan ini adanya di Sulsel. Jadi sebenarnya ada dugaan bahwa ini parpol sudah ditetapkan dan bahkan ada di Sulsel juga terkait dengan pelanggaran ini. Sebenarnya mekanismenya seperti apa sih Mbak Nisa? Ya, jadi terkait dengan proses sampai nanti ditetapkan ya. Jadi kan awalnya memang di bulan Agustus kemarin itu kan partai politik membuka pendaftaran partai politik peserta pemilu. Jadi partai politik itu harus mendaftar dulu ke KPU ya. Dia mendaftar dulu dan untuk mendaftar itu ada persyaratan yang harus dipenuhi. Misalnya syarat memiliki kantor gitu ya di 100% provinsi, di kabupaten kota, di kecamatan, lalu juga ada syarat keanggotaan. Nah, setelah partai politik mendaftar, lalu ada tahapan verifikasi. Yang pertama itu adalah verifikasi administrasi. Nah, kalau verifikasi administrasi itu ya berdasarkan dokumen administrasi gitu ya. Jadi partai politik itu mengupload
dokumen-dokumen administrasinya ke dalam sipol tadi. Nah, kemudian setelah tahapan verifikasi administrasi ini juga tidak semua partai politik yang tadinya mendaftar itu lanjut ke tahapan berikutnya gitu ya, karena ada partai politik yang mereka sudah mendaftar tapi kemudian saat diverifikasi administrasi ternyata datanya tidak memenuhi syarat. Nah, bagi partai politik yang memenuhi syarat lolos tahapan verifikasi administrasi, itu kemudian dilakukan verifikasi faktual. Nah, tetapi memang tidak semua partai politik dilakukan verifikasi secara faktual karena ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan partai politik yang sekarang sudah punya kursi di DPR, artinya 9 partai politik yang ada di DPR ini, dia hanya diverifikasi administrasi saja, tidak perlu dilakukan verifikasi secara faktual. Sehingga di tahapan verifikasi faktual ini hanya terdapat 9 partai politik, yaitu partai-partai politik yang di pemilu 2019 yang lalu belum punya kursi di DPR atau partai-partai baru. Nah, dalam tahapan verifikasi faktual ini, itu kan verifikasi faktual ini adalah tahapan untuk memastikan bahwa dokumen administrasi yang sudah diserahkan kepada KPU melalui sipol tadi benar adanya gitu ya. Bukan sekedar benar tapi ya memang ada, misalnya kantornya ada, anggotanya ada, makanya dicek satu-satu ke lapangan, didatangi gitu ya. Nah, yang diverifikasi bukan hanya syarat kepengurusan, misalnya syarat 30% perempuan misalnya, tapi juga keanggotaannya. Nah, tentu tidak semua anggotanya itu dicek benar atau tidaknya gitu ya. Nah, partai-partai yang di tahapan verifikasi faktual ini diambil sampelnya. Jadi kan keanggotaan itu kan yang ditentukan oleh undang-undang itu partai politik harus punya 1.000 anggota atau 1/1000 dari jumlah penduduknya. Tentu tidak 1.000-nya itu gitu ya, atau tidak 1/1000-nya. Nah, dari jumlahnya itu kemudian ditariklah sampelnya. Menarik sampel ini ada metodenya yang diatur dalam PKPU. Nah, misalnya sampelnya ada 100. Nah, 100 ini yang diverifikasi secara faktual oleh KPU yang ada di daerah. Tadi misalnya disebutkan di Sulawesi gitu ya. Nah, artinya KPU yang itu terjadi di verifikasi faktual ini di seluruh wilayah Indonesia. Nah, jadi artinya misalnya sampelnya ada 100. Nah, 100 ini yang akan didatangi oleh petugas gitu ya untuk mengecek apakah benar mereka anggota partai politik tersebut. Ditemui orangnya, dicek kartu anggotanya, KTP elektroniknya misalnya. Nah, sehingga tadi misalnya ada temuan-temuan daerah itu karena itu Mas kan mereka datang ke daerah. Nah, ternyata kalau kita membaca di media beberapa hari ini, ternyata misalnya ada yang menyebutkan mereka punya 100 anggota tetapi nggak sampai 100 gitu. Nah, kalau nggak sampai jumlah sampelnya tentu itu tidak memenuhi syarat gitu ya. Jadi nah ini yang kemudian direkap dari kabupaten kota ke provinsi sampai hari ini akan dilakukan rekap di tingkat RI gitu. Jadi gambarannya seperti itu, Mas. Baik. Nah, kalau kita berbicara soal verifikasi faktual ini diambil metode sampel dan ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia, sebenarnya celah untuk dimanipulasi ini letaknya di mana, Mbak? Ya tadi, kan memang syarat untuk menjadi partai politik itu tidak mudah ya, dan memerlukan biaya yang besar gitu ya, harus karena berdasarkan regulasi kita, partai politik kita tuh harus partai politik yang sifatnya nasional gitu ya, harus langsung punya kantor di seluruh wilayah, di seluruh provinsi, di 75% kabupaten kota, di 50% kecamatan, dan harus punya anggota. Tidak mudah bagi partai politik menyiapkan itu, apalagi kalau mereka tidak tidak menjaga anggotanya gitu ya, tidak membina anggotanya, kan sulit gitu ya untuk bisa mendapatkan keanggotaan yang sebanyak itu. Nah, ya tadi celah kecurangannya tadi, misalnya ketika ditemui ternyata orangnya nggak ada gitu, jangan-jangan memang dugaannya ya, karena misalnya nggak ditemukan oleh teman-teman penyelenggara pemilu di daerah, jangan-jangan memang tidak punya anggota sebanyak yang dipersyaratkan oleh undang-undang, karena memang syaratnya sangat berat gitu ya, sangat berat. Nah, itu yang pertama gitu. Jadi memang sulit untuk bisa jadi partai politik di Indonesia. Nah, apalagi ada putusan MK yang menyebutkan bahwa tahapan atau proses verifikasi secara faktual itu harus dilakukan secara ketat, harus dilakukan secara teliti gitu ya, untuk betul-betul menyaring partai politik yang berhak untuk menjadi partai politik peserta pemilu gitu. Nah, kalau dugaan-dugaan
seperti yang kita baca atau lihat di media belakangan ini, artinya kalau memang ada dugaan manipulasi data, artinya kan bisa jadi ada partai politik yang sebetulnya mereka nggak berhak untuk ikut pemilu gitu, tapi nanti kemudian karena mereka kemudian ditetapkan jadi partai politik, kemudian itu dipilih oleh publik gitu ya, padahal mereka tidak memenuhi syarat ya. Iya betul. Nah inilah makanya dugaan manipulasi, dugaan adanya instruksi ini yang perlu dibuka gitu ya, kita bawa ke ruang yang lebih terang dengan cara ya membuka datanya tadi gitu ya. Kalau penyelenggara pemilu transparan, saya rasa kecurigaan itu ya bisa diminimalisir gitu, karena ya publik bisa memantau gitu ya, bisa melihat seperti apa sih sebetulnya prosesnya gitu. Tapi kalau dari Perludem sendiri memang mendapatkan begitu Mbak laporan-laporan terkait dengan pelanggaran manipulasi data rekapitulasi di Sulawesi Selatan ini khususnya? Ya kalau kami memang secara langsung tidak mendapatkan data itu ya, tapi memang ada teman-teman dari masyarakat sipil yang ada di Sulawesi Selatan yang mereka memantau, dan misalnya ketika mereka meminta keterbukaan data itu tidak diberikan misalnya gitu ya, atau beberapa waktu yang lalu kita lihat juga di media ada pernyataan dari penyelenggara pemilu di Sulawesi Selatan. Nah itu yang kemudian jangan sampai ini menguap begitu saja gitu ya, misalnya hanya ramai di minggu-minggu ini, tapi kemudian nanti meredup beritanya gitu. Nah ini yang perlu kita dorong ke publik gitu ya, karena kan penyelenggara pemilu itu kan merupakan ujung tombaknya gitu ya, yang menjaga menegakkan nilai-nilai demokrasi, sehingga ya mereka harus mengerjakan tahapan ini ya secara transparan gitu ya, apalagi ada semangat anti korupsi juga kan sebetulnya dalam kerja-kerja menyelenggarakan pemilu gitu. Ini yang juga menjadi pertanyaan, apa sebenarnya ujungnya atau dampaknya jika memang benar ada manipulasi hasil verifikasi faktual parpol terhadap kualitas pemilu 2024, Mbak Nisa? Ya tentu kalau memang ini benar ya, dugaan-dugaan ini benar, ini bisa menciderai kondisi demokrasi kita gitu ya. Kalau kita mau merujuk kepada institusi atau pihak-pihak yang melakukan penilaian terhadap demokrasi, misalnya The Economist Intelligence Unit atau ada Global State of Democracy, itu kan sebetulnya melihat Indonesia memang masih masuk ke dalam kategori negara demokrasi. Nah penyumbang skor Indonesia itu masih masuk ke dalam kategori negara demokrasi itu salah satunya adalah penyelenggaraan pemilu kita. Penyelenggaraan pemilu kita itu dinilai penyelenggaraan pemilu yang kita punya pemilu yang secara periodik 5 tahun sekali gitu ya. Ada penyelenggaraan pemilu yang publik bisa melihat prosesnya. Nah, tapi kalau kemudian ini ada dugaan manipulasi, ada dugaan instruksi tadi, tentu akan sangat menciderai pemilu ini gitu ya, apalagi trust masyarakat ya, itu kan sangat penting dalam sebuah proses penyelenggaraan pemilu. Kita masih ingatlah sisa-sisa pemilu 2019 yang lalu ya, di mana masyarakat terbelah, masyarakat itu masih ada yang tidak percaya dengan penyelenggara pemilunya. Nah kalau ini kemudian dibiarkan begitu saja gitu ya, dugaan-dugaan ini ya akan sangat berdampak trust masyarakat terhadap proses pemilu, terhadap penyelenggara pemilu kita ya semakin kecil gitu ya. Bisa jadi publik nggak percaya dengan prosesnya, dan bisa jadi orang nggak mau berpartisipasi dalam proses pemilu ini gitu. Itu yang kita takutkan ya. Jadi Ya, partisipasi masyarakat nantinya tidak maksimal pada saat kontestasi pemilu nanti. Nah, sebenarnya terkait dengan verifikasi faktual ini, KPU juga sudah membantah adanya dugaan intervensi dari pihaknya. Apakah bantahan ini sudah cukup, Mbak? Ya, saya rasa menurut saya mengklarifikasi saja tidak, ya mengklarifikasi tentu penting, tapi juga perlu dibuktikan dengan misalnya tadi ya ada dugaan perubahan gitu ya, misalnya ada berita acara yang diubah. Nah itu yang perlu dibuka kepada publik sebetulnya gitu, sehingga memang terlihat terang benderang ya. Jadi tidak cukup menurut saya, karena ini sangat krusial ya, penentuan peserta pemilu ini kan sangat krusial gitu. Tadi jangan sampai ada manipulasi sehingga mereka yang sebetulnya tidak berhak menjadi peserta pemilu kemudian
malah nanti jadi peserta pemilu, kan itu yang kita tidak inginkan gitu ya. Makanya keterbukaan, transparansi ini penting. Nah, sebetulnya kan KPU itu sudah sudah memiliki instrumen teknologi gitu ya, sudah tadi misalnya ada Sipol, banyak sekali instrumen teknologi informasi yang digunakan KPU termasuk juga di Bawaslu untuk membuat proses penyelenggaraan pemilu ini menjadi lebih efektif, efisien, lebih transparan gitu. Nah, digunakan saja secara maksimal, misalnya ada Sipol tadi, yang selama ini mungkin kita di publik itu kan hanya bisa melihat Sipol, data agregatnya saja gitu ya, data secara umum lah. Nah, yang penting untuk dibuka kan detailnya itu, tentu tidak harus membuka misalnya siapa saja anggota partai politik, namanya, NIK-nya, nah itu kan tidak perlu, karena itu juga kan data pribadi, tapi data-data misalnya tadi ya disebutkan di Sulawesi Selatan ada yang tidak memenuhi syarat. Nah itu di mana gitu, di daerah mana, berapa kurangnya, sehingga memang akhirnya bisa terjawab gitu ya polemik terkait dengan dugaan adanya manipulasi ini. Kira-kira gitu, Mas. Baik, Mbak Anissa, salah satu aturan di Perpu Pemilu yang baru yang jadi perdebatan ini adalah soal parpol yang punya wakil di DPR bisa pilih nomor yang sama seperti pemilu 2019 atau ikut undian. Nah, ini tanggapannya seperti apa, Mbak Anissa? Nah, ini juga yang sebetulnya cukup mungkin sebenarnya bukan mengagetkan juga, tapi begini, Perpu itu kan sebetulnya mengatur hal-hal yang sifatnya genting dan memaksa gitu ya. Kalau tidak dikeluarkan Perpu maka misalnya ada ketidakpastian hukum gitu ya. Nah, terkait nomor urut ini kan bukan sesuatu hal yang genting dan memaksa dalam penyelenggaraan pemilu kita gitu. Ibarat kata kalaupun semua partai politik ya nanti setelah ditetapkan itu diundi nomor urutnya kan tidak mengganggu jalannya proses pemilu, kan kira-kira gitu. Jadi sebetulnya masalah nomor urut ini menjadi kenapa dia masuk ke Perpu tadi, karena dia sebetulnya bukan hal yang genting dan memaksa, tapi kenapa dimasukkan ke dalam Perpu, karena esensinya tadi. Nah, yang berikutnya adalah justru dengan diberikan pilihan gitu ya, boleh memilih, misalnya partai di parlemen boleh memilih, kan seolah-olah ini memberikan privilege kepada partai yang sudah punya kursi di DPR RI, padahal partai politik peserta pemilu untuk pemilu 2024 itu kan startnya harus bareng. Bukan berarti partai yang sudah punya kursi di DPR artinya kan diuntungkan ya, punya privilege untuk memilih diundi atau tidak gitu. Kan startnya harus sama antar partai politik baik yang sudah punya kursi di DPR atau partai politik yang non-parlemen ini. Nah, kalau ini artinya startnya saja sudah beda, sudah diuntungkan, ya gimana kan salah satu prinsip asas pemilu itu kan adil ya, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, Jadi adil tidak gitu terpenuhi ya. adilnya ya. Betul, iya, artinya kan tidak terpenuhi bagi partai politik yang belum punya kursi di DPR gitu ya. Jadi mereka bisa diuntungkan gitu ya. Mereka mungkin sudah, karena kan gini, misalnya mereka memilih untuk tidak mengundi nomor urutnya, ya mereka diuntungkan dengan ya branding mereka sudah jalan nih gitu ya, karena dari branding yang 2019 yang lalu itu gitu. Itu sih yang kami lihat ya, Mas, dengan masuknya ketentuan nomor urut ini. Baik, terakhir ini Mbak Anissa soal nomor urut. Ya. Kenapa akhirnya ada wacana seperti ini dan kemudian komentar-komentar yang berkembang di media massa adalah karena sejumlah pihak menilai kalau dapat nomor urut yang muda atau di bawah 10 misalnya atau menggunakan nomor yang sama dengan 2019 itu akan lebih memudahkan para parpol ini untuk kemudian bisa meraih suara. Benarkah ada fenomena nomor yang lebih muda ini bisa lebih menguntungkan dibandingkan nomor-nomor yang di atas 10 misalnya? Ya sebetulnya kan memang ini tergantung bagaimana partai politik membranding dirinya ya. Kadang-kadang kan memang mungkin partai politik dapat nomor urut di atas 10 gitu ya, misalnya nomor urut paling terakhir gitu ya. Ada partai politik yang bisa membranding misalnya coblos yang paling bawah sebelah kanan atau sebelah kiri gitu kan, bisa begitu juga. Nah, cuman kalau kemudian tadi ya partai-partai non parlemen ini yang hanya mereka yang diundi nomor urutnya, kan artinya ya mereka tinggal dapat nomor urut yang sisa kan gitu ya, bukan nomor urut yang nomor urut yang sama lah ya perlakuannya gitu ya. Harusnya kan tadi startnya sama antar setiap partai politik yang menjadi peserta pemilu nanti gitu.
Baik, ini semoga dugaan-dugaan kecurangan seperti ini tidak kita temukan lagi, apalagi ini hanya waktunya terhitung sedikit dan singkat untuk bisa menuju kontestasi pemilu 2024 supaya nantinya ini juga masyarakat bisa memilih dan unsur dari atau azas pemilu ini bisa semuanya terpenuhi. Terima kasih Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Koirunisa Nur Agustiati telah bergabung bersama kami di MG Radio. Salam sehat Mbak Nisa dan selamat kembali Terima kasih, beraktivitas. salam sehat juga Mas, selamat pagi.